Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Aku juga tidak tahu. Raut wajah Alex muram. Orang tidak berguna ini sepertinya hari ini telah meminum obat kuat. Kekuatannya sangat besar. Dan aku merasa dia berbelas kasih padaku. Dia berbelas kasih padamu. Giselle melebarkan matanya. Berbelas kasih tetapi separah ini. Putraku, sebaiknya kita jangan mengganggu dia lagi. Kata Giselle. Tidak boleh. Ibu. Jika diketahui oleh orang lain, aku Alex dipukul oleh orang tidak berguna. Bagaimana mereka akan melihatku? Bagaimana aku bisa bekerja di jalanan? Jawab Alex. Tetapi sekarang kamu tidak bisa melawan orang itu. Kata Giselle. Ibu, aku memang tidak bisa melawan dia, tetapi aku memiliki belasan bawahan. Aku tidak percaya, orang tidak berguna itu, bisa melawan belasan orang. Alex tertawa dengan dingin. Giselle mengangguk, kamu bisa kapan saja memukul orang itu. Tetapi sebelum memukul dia, kita harus memeras orang itu terlebih dahulu. Giselle sebelumnya sudah melihat mobil yang dikemudi oleh Morphy. Adalah Audi A6, yang seharga 500 juta. Selama ini dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Ibu, bagaimana cara memerasnya? Alex sedikit tergoda. Kita berdua akan pergi ke rumah bibi ketigamu, lalu mengadu kepada bibi ketigamu, dan berkata Morphy telah memukul kita, dan menyuruh Morphy untuk membayar biaya pengobatan kita. Apakah Morphy akan mendengarkan ucapan bibi ketiga? Tanya Alex dengan ragu. Dia selalu merasa, hari ini Morphy, sepertinya berbeda dengan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang berbeda. Putraku, apakah kamu lupa ketika 2 tahun yang lalu kita pergi makan di rumah bibi ketigamu? Bibi ketigamu tidak mengizinkan Morphy makan di meja makan. Lalu Morphy dengan patuh membawa alat makannya dan makan di dapur. Apakah kamu melupakannya? Giselle tertawa mengejek. Raut wajah Alex seketika menjadi cerah. Ibu, aku mengingatnya. Waktu itu setelah Morphy masuk ke dalam dapur, kamu bahkan berkata kepada bibi ketiga, bahwa menantunya ini patuh daripada anjing. Betul. Tetapi saat itu aku merasa, orang itu, sama sekali tidak pantas menjadi anjing. Setidaknya jika anjing marah, dia akan menggigit orang, tetapi orang itu, tidak berani menggigit orang. Jadi putraku, tahanlah amarahmu, kita akan pergi ke rumah bibi ketigamu. Jika kamu mengadu kepada bibi ketigamu, dan membuat bibi ketigamu memarahi Morphy, dia pasti tidak berani tidak mendengarkan perkataan bibi ketigamu. Pada saat itu, kamu tidak perlu memanggil bawahanmu, kita berdua pasti bisa mengurus orang itu. Kata Giselle dengan senang. Ibu, kalau begitu, ayo kita pergi ke sana. Aku sudah tidak sabar ingin membuat orang tidak berguna itu berlutut di hadapanku. Kata Alex dengan senang. Morphy dan Lani baru saja tiba di rumah, dan Giselle beserta dengan Alex segera pergi ke rumah mereka. Begitu Elisa membuka pintu, dia melihat wajah Giselle yang sedang menahan amarah. Kakak ipar, kenapa kamu datang? Elisa sangat terkejut. Giselle ini, setelah datang meminjam uang dari Halim, dan tidak mendapatkan uangnya, dia sudah 2 tahun tidak datang ke sini. Kali ini Halim mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Giselle sama sekali tidak menanyai keadaannya. Kenapa aku tidak boleh datang? Kata Giselle. Setelah selesai berkata, dia tidak memedulikan Elisa, dan segera menarik Alex masuk ke dalam rumah, bahkan tidak mengganti sandalnya. Seolah-olah, dia adalah pemilik dari rumah ini. Morphy di mana? Cepat suruh dia keluar untuk menemuiku. Teriak Giselle sambil duduk di atas sofa. Kakak ipar, kenapa kamu mencari Morphy?
Elisa bertanya dengan bingung. Mendengar nada suara Giselle, tampaknya Morphy memiliki masalah dengannya. Kenapa kamu sangat bawel? Cepat panggil dia datang, bukankah kamu akan mengetahuinya? Kata Giselle dengan tidak sabar. Elisa menahan amarahnya. Jika hari ini dia tidak bisa mengurus masalah ini, Giselle pasti akan mengadu kepada keluarganya, lalu menjelek-jelekkannya. Tetapi dia juga tidak tahu, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Morphy kepada Giselle. Morphy dan Lani sedang membeli sayur, sebentar lagi akan kembali. Kata Elisa. Beli sayur. Cepat telepon mereka, dan panggil mereka kembali. Kata Giselle dengan marah. Melihat sikap Giselle yang seperti ini, Elisa sangat marah. Dia hanya bisa mengambil telepon, dan melampiaskan amarahnya kepada Morphy. Morphy, cepat kembali. Ibu, kenapa? Di sisi lain, Morphy sangat bingung. Kenapa Elisa seperti sedang memakan alat peledak? Apakah kamu menyinggung bibimu? Tanya Elisa. Morphy menyipitkan matanya. Ternyata Giselle datang mencarinya. Sedikit, kenapa? Apakah mereka datang ke rumah? Tanya Morphy. Mereka sekeluarga sedang duduk di sofa. Morphy, sebaiknya kamu segera kembali, dan selesaikan masalah ini. Perintah Elisa. Setelah selesai berbicara, dia segera memutuskan panggilannya. Beberapa menit kemudian, Morphy dan Lani kembali. Begitu membuka pintu, mereka langsung melihat Giselle yang sedang duduk di atas sofa, sambil memakan anggur. Kakak ipar, sekarang kamu setidaknya bisa memberitahuku, bagaimana Morphy menyinggungmu. Tanya Elisa sambil melipat kedua tangannya di depan dadanya. Ibu, kamu jangan mendengar perkataan Bibi. Bibi yang terlebih dahulu ingin menipu kami, makanya dia menyerang Morphy terlebih dahulu. Giselle tidak berbicara, dan membuat Lani panik. Dia sudah pernah melihat Giselle yang memutarbalikkan fakta. Dia takut jika Giselle yang membicarakan hal yang tidak-tidak. Apa yang kamu katakan? Apakah aku menipu kalian? Jelas-jelas aku tidak sengaja terjatuh ketika sedang berjalan. Lalu Morphy, tidak disangka ingin menabrakku. Kata Giselle. Dalam perjalanan datang ke sini, dia sudah memikirkannya. Lagi pula dia tidak meminta uang kepada Morphy, hanya dengan sebuah perekam di dalam mobil, tidak bisa membuktikan dirinya sedang menipu mereka. Morphy mengemudi mobil dan menabrakmu. Elisa tertegun. Mobil apa? Bukankah Morphy hanya memiliki sebuah motor listrik? Betul, menantumu ini. Sekarang sudah hebat, dia mengendarai mobil Audi A6. Elisa, pasti kamu memberikan banyak uang kepadanya. Kata Giselle. Seketika raut wajah Elisa menggelap. Dari mana dia memberikan uang kepada Morphy? Seharusnya Morphy yang memberikan uang kepadanya. Kakak ipar, apakah kamu yakin Morphy mengendarai mobil Audi A6? Kamu tidak tahu. Giselle juga tertegun. Lani mulai gelisah. Dia tidak memberitahu Elisa. Jika dia membelikan Morphy mobil, dia memutuskan untuk menyembunyikannya dari Elisa untuk beberapa waktu. Karena jika memberitahu Elisa terlebih dahulu, Elisa pasti tidak akan setuju, walaupun uang itu bukan uangnya. Morphy, kenapa bisa seperti ini? Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli Audi A6? Tanya Elisa dengan dingin. Aku yang menyuruh Lani untuk membelikannya kepadaku. Ibu, aku yang membelikan mobil itu kepada Morphy. Keduanya bicara secara bersamaan. Tetapi apa yang mereka katakan sangat berbeda. Morphy berkata dia yang menyuruh Lani untuk membelikannya mobil. Karena dia tidak ingin Elisa menyalahi Lani. Dan Lani berkata dia yang membelikan mobilnya kepada Morphy. Tujuannya sangat jelas. Karena dia tidak ingin Elisa memarahi Morphy. Tapi wajah Elisa saat ini sudah sangat masam. Audi A6 itu adalah mobil mewah 500 juta lebih. Bisa-bisanya diberikan kepada Morphy yang sampah itu. Bukankah namanya sia-sia? Uang dari mana kalian? Elisa bertanya dengan menahan kegeraman. Ibu dan anak Giselle itu saat ini terkejut. Ternyata Morphy itu bisa-bisanya membeli mobil tanpa sepengetahuan Elisa. Sekarang ada drama bagus untuk ditonton. Ibu, itu uang yang Morphy cari sendiri. Lani berbohong dengan wajah biasa dan tanpa hati yang ketakutan. Morphy tanpa sadar merasa takut dalam hati.
Lani berkata seperti itu, adalah untuk tidak mempermalukannya. Tapi Elisa tidak akan begitu mudah dibohongi. Ternyata benar, Elisa menatap Lani dengan dingin dan berkata, kamu kira aku bodoh? Morphy adalah seorang pengantar makanan, setiap bulan mendapatkan gaji 10 juta lebih. Bahkan dia mengantarkan makanan selama 10 tahun, tetap tidak bisa membeli satu mobil Audi A6. Lani, kamu katakan pada ibu, apakah Morphy ini menggodamu, menyuruhmu mengorupsi uang proyek Gunung Parayaman? Ibu, apa yang kamu katakan? Lani sedikit marah. Elisa berkata seperti itu, benar-benar menjadikan Morphy seperti orang yang tidak benar. Kalau bukan uang proyek Gunung Parayaman, kalian dapat uang dari mana? Elisa memarahi. Kalau Morphy benar-benar demi keinginannya pribadi membuat Lani mengorupsi uang proyek Gunung Parayaman, maka dia pasti tidak akan mengampuni Morphy. Uang itu Evan yang ganti padaku. Masalah sudah sampai pada tahap ini, Lani juga tidak bisa menyembunyikan lagi. Hanya bisa menceritakan ulang kejadian yang kemarin terjadi di ATX Camp. Setelah selesai mendengarkan, wajah Elisa penuh keraguan. Evan memangnya bisa mengganti uang kepada Lani, bahkan mencapai 6 miliar. Sedangkan mata ibu dan anak Giselle bersinar. Mereka tidak tahu siapa Evan, tapi mereka mendengar di tangan Lani ada 3 miliar. Meskipun membeli Audi A6 habis 500 juta, tapi kira-kira masih sisa 2 miliar lebih. Seketika napas kedua orang itu menjadi berat. Evan benar-benar memberikan 6 miliar pada kamu dan Elena. Elisa bertanya sekali lagi. Lani menganggukkan kepala. Setelah mendapat kepastian, Elisa seketika marah besar. Kalau bukan karena Giselle datang hari ini, takutnya Lani akan terus menyembunyikan hal ini darinya. Lani yang dulu tidak akan seperti ini. Pasti Morphy yang ingin mendapatkan uang 3 miliar ini, sengaja menyuruh Lani untuk menyembunyikan dari dirinya. Setelah mengerti hal ini, kebencian Elisa pada Morphy seketika mencapai puncaknya. Kenapa kamu mau membeli mobil kepada Morphy? Apa kamu tidak tahu sekarang keluarga kita sangat kekurangan uang? Morphy seorang pengantar makanan, memangnya dia bisa mengendarai mobil sebagus ini? Elisa teriak ke arah Lani. Setelah selesai teriak, pandangan benci Elisa beralih ke arah Morphy, dan juga kamu, Morphy. Lebih baik kamu simpan keinginanmu itu. Aku tidak keberatan kamu makan di keluarga kami dan pakai barang-barang di keluarga kami. Tapi kalau kamu berani meminta lebih, membohongi uang Lani kami, maka kamu keluar dari rumah. Kami tidak memelihara serigala putih sepertimu. Perkataan Elisa itu sangat kelewatan. Mau emosi Morphy sebaik apapun, juga dibuat sangat marah. Dia sebagai penerus pertama keluarga paling kaya di daerah ini, apa perlu membohongi uang istri sendiri? Ibu, bukan seperti yang kamu pikirkan, mobil itu aku yang ingin beli untuk Morphy. Lani sudah hampir dibuat menangis saking emosinya. Dia tidak terpikir, niat baik membelikan mobil kepada Morphy. Di mata Elisa, Morphy malah berubah menjadi pembohong uang. Diam. Elia memelototi Lani dan berkata, di matamu masih ada aku sebagai ibu atau tidak? Morphy, aku tidak peduli dengan cara apa. Besok kamu kembalikan mobil ini. Kembalikan uang yang kamu tipu dari Lani. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkan kamu merasakan akibatnya. Elisa berkata tegas. L2 adalah 500 juta, malah digunakan untuk membeli mobil kepada sampah seperti Morphy. Apa bedanya dengan memberikan bunga di tubuh anjing? Aduh, Elisa, apa yang kamu pikirkan? Masalah aku dan Morphy saja belum selesai. Uang itu, kalau mau dikembalikan, juga harus dikembalikan kepadaku. Belum menunggu Morphy mengatakan sesuatu, Giselle sudah berkata duluan. Ini adalah masalah keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Mendengar perkataan itu, Elisa seketika meledak. Morphy, si serigala tidak tahu berterima kasih itu saja belum diselesaikan, dan Giselle bisa-bisanya meminta uang, bahkan meminta 1 miliar. Elisa, apa yang kamu bilang? Giselle juga bukan orang yang mudah menyerah dan langsung berkacak pinggang. Elisa, perkataanku tadi kamu tidak dengar ya? Menantumu, Morphy, dia ingin menabrakku.
Selain itu juga memukul aku dan anakku. Masalah ini tentu tidak boleh diselesaikan begini saja bukan? Anakku, perlihatkan pada bibi ketiga, bagaimana luka yang Morphy buat. Baru saja Giselle selesai berkata, Alex langsung mengangkat lengan baju, memperlihatkan luka memar di tubuhnya. Luka-luka ini, ada beberapa memang yang dilukai oleh Morphy, tapi lebih banyak sengaja dilukai oleh Giselle. Tujuannya adalah membuat tampilan palsu kepada Elisa kalau luka Alex sangat parah. Ternyata benar, setelah melihat luka, wajah Elisa semakin masam. Kakak ipar, kamu jangan bercanda lagi. Morphy yang tidak berguna ini mana mungkin memukul Alex sampai seperti ini. Kata Elisa, dia bukan orang bodoh. Masalah Alex dia. Sedikit banyak pernah dengar. Kalau Alex memukul Morphy sampai seperti ini, dia masih percaya. Tapi kalau Morphy memukul Alex sampai seperti ini, dia tidak akan percaya. Elisa, apa maksudmu? Memangnya aku bisa membohongimu? Waktu itu banyak yang lihat. Morphy yang memukul anakku. Kamu jangan mengelak ya. Giselle berkata dengan tegas. Elisa melihat ke arah Morphy. Morphy juga tidak mengelak, aku yang pukul. Sekarang Elisa terkejut. Morphy, pria tidak berguna ini bertengkar begitu hebat. Wajah Giselle malah sangat senang. Dengarkan. Elisa, bukan kakak ipar ingin menipu uangmu, tapi Morphy memang benar telah memukul anakku. Ibu, kamu jangan dengar omong kosong dari Bibi. Saat itu Bibi sedang sengaja menjebak. Alex membantu Bibi dan pukul Morphy duluan. Morphy hanya melakukan pembalasan. Lani menjelaskan di samping. Alex memukul dia memangnya dia tidak bisa tahan. Kenapa harus melawan? Elisa berkata dengan dingin. Meskipun dia merasa yang Lani katakan benar, tapi bagaimanapun Morphy tidak seharusnya memukul Alex dan Giselle. Dengan sifat Giselle yang suka cari gara-gara, pasti akan mengganggu sampai tidak mendapat ketenangan. Kenapa mau melawan? Morphy menahan diri. Kalau Elisa bukan ibu Lani, dia pasti akan menamparkan wajah Elisa. Dia tidak menyangka Elis bisa sampai tahap seperti ini. Orang lain memukulnya, tidak menyuruhnya membalas, memangnya dia begitu rendahan. Ibu, kamu terlalu membuatku kecewa. Lani berteriak. Perkataan Elisa itu juga membuat dia sedih. Tidak peduli bagaimanapun, Morphy adalah suaminya. Tapi begitu sampai di sini, Morphy malah begitu tidak berguna. Bahkan dipukul orang pun tidak boleh membalas. Tutup mulutmu. Di matamu masih ada aku sebagai ibumu atau tidak? Sekarang ayahmu masuk rumah sakit jadi di rumah perkataanku yang paling berkuasa. Elisa juga dibuat marah besar oleh Lani. Dulu Lani selalu mendengar perkataannya, tapi hari-hari ini, juga tidak tahu apa yang Morphy katakan pada Lani. Lani selalu melawannya. Morphy, cepat minta maaf pada Bibi dan juga kakak sepupumu. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka adalah orang yang lebih tua darimu. Kamu yang lebih muda malah memukul mereka, apa masih mempunyai sopan santun? Elisa memarahi Morphy. Pada intinya, semua masalah malam ini dilakukan oleh Morphy. Kalau tidak ada Morphy, Giselle tidak akan datang ke rumah mereka mencari gara-gara. Tatapan Morphy mendingin. Menyuruhnya minta maaf dengan ibu dan anak Gis. Kelihatannya Elisa benar-benar pilih kasih pada ibu dan anak itu. Minta maaf saja sudah selesai. Elisa, kamu menganggap kami berdua ini apa? Morphy belum bicara, malah Giselle duluan yang bicara. Kakak ipar, lalu apa yang kamu inginkan? Elisa bertanya sambil mengerutkan dahi. Giselle melihat Morphy sekilas lalu berkata dingin, mudah. Aku hanya mau sampah ini melakukan dua hal saja. Pertama, berlutut kepada kami berdua dan mengakui kesalahan, lalu biarkan anakku menamparnya beberapa kali. Wajah Elisa berubah. Permintaan Giselle terlalu kelewatan. Masih ada apa lagi? Mata Morphy memancarkan kedinginan. Ganti rugi kepada kami. Kami tidak boleh sia-sia, kan dipukul. Kata Giselle. Kamu ingin berapa? Elisa menahan diri dan bertanya. Karena kalian keluarga besarku, aku tidak meminta banyak. Ganti 1 miliar saja padaku.
Masalah Morgan memukul kami berdua bisa dilupakan begitu saja. Giselle berkata dengan nada wajar. 1 miliar. Kenapa kamu tidak merampok saja? Elisa hampir dibuat pingsan oleh angka itu. Giselle meminta 1 miliar, memangnya wanita itu kira uang adalah kertas? Tidak mungkin. Elisa langsung menolak tanpa pikir. Elisa, apa yang kamu bilang? Giselle seketika tidak senang, apanya yang tidak mungkin? Di matamu, kami, ibu dan anak memangnya begitu tidak berharga. Kakak ipar, bukan itu maksudku. Tapi kamu meminta 1 miliar, rasanya agak kelewatan. Elisa berkata dengan marah. Kelewatan. Giselle mendengus dingin dan berkata, aku merasa tidak kelewatan sedikit pun. Masalah ini menyangkut harga diri kami. Kalau diketahui oleh orang Ien, kalau kami berdua dipukul oleh Morphy si sampah ini, maka bagaimana kami bisa mengangkat wajah kami di hadapan orang lain? Ditambah lagi, Lani mempunyai 3 miliar yang didapatkan cuma-cuma. Kami ibu dan anak hanya menginginkan 1 miliar saja. Itu sudah sangat sungkan. Giselle menunjukkan wajah sudah sangat sedikit, membuat Elisa kesal sampai bergetar. Dia tahu dari awal kalau Giselle orangnya suka mencari gara-gara, tapi dia tidak terpikir Giselle tidak tahu malu sampai tahap seperti ini. Meskipun Lani mendapatkan 3 miliar secara cuma-cuma, tapi apa hubungannya dengannya? Giselle meminta 1 miliar tanpa merasa malu sedikit pun. Kakak ipar, boleh kalau menyuruh Morphy meminta maaf, tapi masalah uang, tidak bisa. Aku paling banyak hanya bisa mengganti 10 juta padamu. Elisa berkata dengan dingin. Meskipun uang itu Evan yang digantikan kepada Lani, tapi milik Lani adalah miliknya juga, dia tidak mungkin memberikan 1 miliar begitu saja kepada Giselle. Morphy tertawa dingin. Elisa bahkan tidak bertanya pendapatnya, langsung menyuruhnya berlutut kepada Giselle. Apa Elisa benar-benar mengira dia adalah boneka yang bisa seenaknya ditekan-tekan? 10 juta. Giselle berteriak, Elisa, kamu membohongi siapa? Kakak ipar, aku harap kamu mengerti. Uang di keluarga siapapun bukan datang dengan cuma-cuma. Apalagi, ganti rugi harus diminta dari orang yang bersalah. Morphy yang memukul kalian berdua. Kalian seharusnya mencari ganti rugi dari Morphy. Untuk apa mencari keluarga kami? Elisa berkata dengan kejam. Maksud perkataannya sangat jelas. Morphy adalah Morphy, keluarga adalah keluarga. Tidak ada hubungannya antara kedua itu. Mendengar perkataan itu, hati Lani seketika sedih. Dia awalnya kira, dari masalah waktu itu, Elisa akan merubah pikiran terhadap Morphy. Tapi sekarang kelihatannya itu hanya pikirannya saja. Elisa masih menganggap rendah Morphy. Elisa, Morphy adalah menantumu. Giselle dibuat terkejut oleh perkataan Elisa. Ada yang bilang menantu adalah setengah anak, tapi di Elisa sini, Morphy bahkan tidak lebih dari orang asing. Aku tidak mempunyai menantu yang begitu pandai mencari gara-gara. Elisa menatap Morphy dengan dingin. Morphy tersenyum dingin. Tidak mempunyai menantu sepertinya. Elisa, aku harap kamu tidak menyesali perkataanmu hari ini. Gis tidak menduga sikap Elisa terhadap Morphy akan seperti ini. Tapi untung saja Giselle masih ada cara cadangan. Elisa, aku tanya kamu untuk yang terakhir kali. Apa benar-benar tidak mau memberikan aku 1 miliar? Giselle bertanya dengan aneh. Tidak. Elisa menjawab dengan tegas. Giselle tertawa dan berkata, baik kalau begitu. Aku harap kamu tidak menyesal. Kakak ipar, apa maksud perkataanmu? Elisa merasa sedikit aneh. Seperti ada rahasianya yang berada di tangan Giselle. Tidak ada arti apapun. Hanya saja aku tiba-tiba mengingat satu hal. Beberapa hari lalu, aku bertemu seorang pria. Dia bilang kamu adalah teman kuliahnya. Giselle sengaja berhenti di sini dan melihat wajah Elisa yang sudah berubah. Elisa, apa perlu aku lanjutkan lagi? Giselle bertanya sambil menahan senyum. Kakak ipar, Elisa memaksakan senyum dan berkata, ada masalah apa boleh dibicarakan baik-baik? Dibicarakan baik-baik. Giselle tersenyum merendahkan. Sekarang tahu untuk membicarakan baik-baik, di mana? Kesombongan tadi.
Elisa, aku meminta 1 miliar tidak kelewatan bukan? Giselle duduk pelan-pelan ke atas sofa dan bertanya. Tidak, tidak. Aku akan menyuruh Morphy memikirkan cara mengganti 1 miliar kepada kamu dan Alex. Elisa segera menjawab. Meskipun sekarang dia ingin sekali menamparkan Giselle, tapi begitu memikirkan perkataan yang ingin Giselle katakan itu, dia tanpa sadar merasa takut. Morphy mengerutkan dahi. Sebenarnya Giselle mempunyai rahasia tentang Elisa apa sampai membuat Elisa begitu ketakutan. Bahkan 1 miliar saja setuju untuk diberikan. Giselle seketika menjadi puas. Sebenarnya sebelum dia datang, dia sudah melakukan pengandaian. Bagaimana kalau Elisa tidak mau mengganti rugi, dan dia sudah memikirkan cara penanganannya. Dengan sifat Elisa yang sangat mementingkan harga diri, pasti tidak akan membiarkan dia mengatakan hal itu. Masalah 1 miliar tidak perlu dilanjutkan dulu. Elisa, kamu seharusnya menyuruh menantumu berlutut pada kami bukan? Giselle berkata sambil menatap Morphy dengan puas. Tidak peduli bagaimana Morphy sombong di hadapan Giselle dan Alex sebelumnya, tapi di rumah keluarga Kusuma. Di hadapan Elisa, Morphy pada akhirnya hanya seorang anjing saja. Elisa menyuruh Morphy ke timur, pria itu tidak akan berani ke barat. Elisa juga tidak ragu lagi, langsung mengalihkan perhatian ke arah Morphy. Dengar tidak berlutut pada bibi dan kakak sepupumu, minta maaf. Setelah minta maaf, aku bisa tidak mempermasalahkan masalah kamu yang mengancam Lani untuk membelikan mobil. Seperti khawatir kalau Morphy akan menolak, Elisa menambahkan satu kalimat lagi. Di matanya, dia sudah sangat sungkan pada Morphy dan percaya pria itu tidak berani menolak. Ibu, kamu terlalu kelewatan. Wajah Lani saat ini sudah sangat dingin. Setelah selesai berkata, Lina langsung menarik tangan Morphy dan berkata, Morphy, ayo kita pergi. Pergi. Kalian mau pergi kemana? Elisa seketika marah. Lani, kalau hari ini kamu berani keluar dari rumah ini, maka kedepannya jangan kembali lagi. Dan juga kamu, Morphy, kalau kamu berani membawa Lani pergi, besok kamu keluar dari keluarga Kusuma kami. Elisa mengancam. Dia tidak percaya. Dia tidak dapat mengontrol seorang orang tidak berguna. Morphy berwajah tenang, melepaskan tangan Lani lalu berjalan ke arah Giselle. Melihat itu, Elisa tanpa sadar menghela napas lega. Sampah itu, masih tidak berani melawan perkataannya. Morphy, apa yang kamu lakukan? Lani sedikit marah. Dia tidak terpikir, Morphy begitu tidak mempunyai harga diri, bisa-bisanya benar-benar berlutut minta maaf pada ibu dan anak itu. Masih bengong apa di sana? Cepat berlutut minta maaf padaku. Alex berkata dengan sombong. Saat ini dia kagum pada Giselle, benar-benar mempunyai cara menyuruh Elisa memaksa Morphy berlutut minta maaf padanya. Kamu yakin ingin menyuruhku berlutut minta maaf? Morphy bertanya dengan datar. Tentu saja. Kamu ini sampah. Tadi ketika memukulku bukankah sangat hebat? Sekarang kamu masih hebat tidak? Cepat ke sini. Berlutut dan minta maaf. Biarkan aku menamparmu beberapa kali, maka aku akan mengampunimu. Wajah Alex menengadah ke atas, menganggap Morphy rendah. Morphy tersenyum dan langsung berjalan lurus ke arah Alex. Aku peringati kamu, jangan sembarangan ya. Tidak tahu kenapa, Giselle mendapati sedikit kekejaman dari senyum Morphy, jadi dia pun memberikan peringatan. Langkah Morphy tiba-tiba berhenti, lalu menatap Giselle dan berkata sambil tersenyum, Bibi, tenang saja. Bagaimana mungkin aku sembarangan? Sekarang aku tidak sabar ingin minta maaf pada kakak. Selesai berkata, Morphy berjalan ke hadapan Alex. Alex tersenyum dan berkata sombong, masih belum berlu. Belum selesai berkata, suatu tangan besar sudah menangkap rambutnya. Wajah Alex seketika menegang. Kemudian sebuah kekuatan besar datang dari rambut. Kepalanya tidak mengarah ke lantai tanpa dapat dikontrol. Brak, sebuah suara kencang terdengar. Kepala Alex seperti kayu keras-keras dihantam ke atas lantai. Giselle seketika sangat marah. Sedangkan Elisa dan Lani membelalakan mata. Maaf ya kakak ipar.
Tadi aku tidak seharusnya memukulmu. Morphy tersenyum jahat. Baru saja selesai berkata, dia mengangkat kepala lagi lalu menghantamnya dengan keras ke bawah. Brak. Lagi-lagi sebuah suara kencang terdengar. Dahi Alex penuh dengan darah. Kakak, kepalamu sebenarnya terluka. Morphy lanjut tersenyum. Ah, aku mau membunuhmu. Giselle marah dan langsung membawa gunting yang ada di meja, mengarah ke arah Morphy. Morphy tidak membalikkan kepala, ia langsung mengangkat kaki menendang Giselle. Brak. Kepala Alex sekali lagi menabrak lantai. Kakak, kenapa kamu tidak bicara lagi? Morphy bertanya dengan perhatian. Wajah Elisa penuh ketakutan. Mata Alex saja sudah putih. Mana bisa bicara lagi? Morphy. Lani segera menghentikan Morphy. Tubuhnya sedikit bergetar. Takut kalau Morphy melanjutkan, Alex akan dibuat mati olehnya. Melihat Lani kemari, mata Morphy menyipit dan baru berdiri. Kalau bukan karena takut menakuti Lani, dia pasti akan memberikan pengajaran yang selamanya tidak bisa dilupakan oleh Alex. Ibu, apa kamu masih mau aku lanjut minta maaf? Morphy melihat ke arah Elisa dan bertanya sambil tersenyum. Kamu di matamu masih ada akal sehat tidak? Sekalian pukul aku sampai mati saja. Elisa menunjuk hidung Morphy dan dibuat marah sampai tubuhnya bergetar. Ibu, aku tidak akan memukulmu, karena bagaimanapun kamu adalah ibu Lani. Morphy berkata dengan datar. Tapi aku harap kamu ingat, aku adalah menantu keluarga Kusuma kalian, aku bukanlah seekor anjing. Morphy berkata tajam, ada beberapa hal jangan kalian lakukan terlalu kelewatan. Kamu berani mengancamku. Elisa sangat marah. Ini bukan mengancam, hanya peringatan. Morphy berkata dengan tenang. Baik, peringatan yang baik. Elisa menggertakkan gigi kemudian melihat ke arah Morphy dan teriak, kalau begitu hari ini aku juga memberikan satu peringatan kepadamu. Sekarang, langsung, keluar dari keluarga Kusuma. Baik. Jawaban Morphy cepat dan tangkas. Setelah selesai berkata, dia berjalan keluar rumah tanpa membalikkan kepala lagi. Ibu, kenapa kamu seperti ini? Wajah Lani penuh air mata. Ada apa denganku? Aku melakukan ini semua demi kamu juga. Bagus kalau sampah itu pergi. Ibu carikan satu lagi padamu yang 10 kali lebih bagus darimu. Elisa berkata dengan sombong. Sejak Lani menjadi nenanggung jawab proyek Gunung Parayaman. Ada banyak tuan muda keluarga kaya diam-diam mencarinya. Keinginan mereka tidak perlu dibilang juga sudah diketahui. Selama Elisa memikirkan cara menendang Morphy keluar dari keluarga Kusuma, maka mereka bisa mendapatkan Lani. Ibu, kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Lani mengelap air mata dan berkata dengan dingin. Kamu bilang ibu menjijikan. Elisa seketika meledak, kamu punya hati nurani atau tidak? Ibu bersusah payah membesarkanmu, apakah untuk dikatakan seperti itu olehmu? Brak. Lani langsung membanting pintu dan keluar. Kamu pergi kemana? Lani, pulang. Elisa teriak pergi ke pintu rumah dengan cepat, dan menyadari sudah tidak ada Lani lagi. Elisa, masalah anakku kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Wajah Giselle penuh dengan kebencian. Kepala Alex yang berbaring di atas lantai penuh darah, kelihatannya sangatlah kasihan. Kakak ipar, kamu jangan panik dulu. Alex tidak akan kenapa-napa. Elisa segera telepon 120. Sekarang Elisa lebih takut Alex ada masalah daripada Giselle. Begitu terjadi sesuatu dengan Alex, maka Giselle pasti akan memberitahu semua masalah. Dan dia tidak akan bisa kabur lagi dari nama baik yang hancur. Elisa, masalah jahat yang dulu kamu lakukan aku tahu semuanya. Kalau kali ini kamu tidak bisa membuat kami puas, hehe, aku jamin akan membuat kamu merasakan akibatnya. Giselle mengancam lagi. Karena tidak dapat mencari harga diri kembali dari Morphy, maka hanya bisa mendapatkan keuntungan yang cukup dari Elisa. Mata Elisa memancarkan kekesalan tapi wajahnya tetap mempertahankan senyum paksa. Kakak ipar, kamu tenang saja. Setelah Lani pulang, aku akan langsung menyuruhnya memberikan 1 miliar kepadamu. 1 miliar.
Gisep mendengus dingin dan tertawa. Elisa, sekarang masalah ini bukan hanya bisa diselesaikan dengan 1 miliar. Anakku dipukul sampai seperti ini. Oye, menantu sampahmu. 1 miliar tidaklah cukup. Harus tambah uang. Giselle berkata dengan marah. Elisa benar-benar kesal. Hari ini dia akhirnya mengerti apa yang dinamakan serakah mengakibatkan kerugian kepada diri sendiri. Tapi saat ini orang yang paling dia benci adalah Morphy. Kalau Morphy tidak memukul Alex, maka tidak akan ada masalah apapun. Berikan pada anakku dulu mobil si Morphy itu. Anggap saja sebagai bunga. Sampah seperti Morphy tidak layak mengendarai mobil sebagus itu. Giselle berkata dengan pelan. Tadi saat Morphy keluar rumah tidak membawa kunci mobil, dan dia menyadari hal itu. Jadi keuntungan sekarang harus dia ambil dulu. Elisa menahan diri, tidak mengatakan apapun, dan langsung menyodorkan kunci mobil kepada Giselle. Selain itu, setelah Lani kembali, suruh dia kirimkan 1 miliar lagi kepadaku. Tidak boleh kurang sedikit pun. Giselle berkata dengan tegas. Tidak mudah mendapatkan rahasia Elisa. Dia tentu saja harus mendapatkan banyak keuntungan dari wanita itu. Mata Elisa memancarkan kemarahan tapi tetap menyetujui. Baik. Setelah Lani pulang, aku akan menyuruhnya mentransfer 1 miliar kepadamu. Begini masih lumayan. Giselle menganggukkan kepala dengan puas. Sebelumnya dia masih khawatir Alex menikah tanpa rumah dan mobil. Tapi dalam sekejap, rumah dan mobil sudah didapatkan. Morphy si sampah itu benar-benar merupakan dewa keberuntungannya. Setelah Morphy keluar rumah, dia tetap merasa kesal. Bahkan anjing pun, setelah dipelihara 3 tahun, juga akan muncul perasaan sayang. Apalagi seorang manusia yang hidup. Morphy berkata dalam hati, selama ini dia selalu menganggap Halim dan Elisa sebagai orang tua kandungnya. Tapi siapa tahu, dia menganggap Elisa sebagai manusia, Elisa malah tidak menganggapnya sebagai manusia. Morphy tanpa sadar merasa marah. Morphy. Saat ini, Lani berlari ke arahnya. Morphy masih belum berkata apa-apa. Lani sudah menghambur ke pelukannya dan memeluknya dengan erat. Hiks, Morphy, maaf. Mata Lani merah. Lani tidak dapat membayangkan saat Elisa menyuruh Morphy berlutut kepada ibu dan anak Giselle. Seberapa marah Morphy, seberapa malu. Kalau dia yang disuruh seperti itu, dia pasti tidak dapat menahan diri. Bodoh. Selamanya jangan katakan maaf padaku. Morphy mengelus rambut Lani dengan lembut. Lani tidak pernah bersalah padanya. Dia juga tidak akan pernah membiarkan Lani yang menanggung kesalahan Elisa. Tapi, ibuku benar-benar sangat kelewatan. Lani menangis terseduh-seduh. Tidak apa-apa, ibu juga sedang emosi baru bisa berkata seperti itu. Morphy membujuk. Meskipun dalam hati dia mengerti perkataan Elisa, mungkin juga merupakan pemikiran Elisa selama ini kepadanya. Tapi dia tidak ingin memberikan tekanan kepada Lani, membuat Lani merasa kesulitan. Karena bagaimanapun dia pernah bilang, ingin membuat Lani menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Kalau sudah dikatakan maka harus dilaksanakan. Morphy, malam ini kita tinggal di mana? Lani menengadahkan kepala dan bertanya. Kita. Morphy bingung dan tersenyum pahit. Lani, tidak perlu. Ibu hanya mengusir aku seorang keluar dari rumah. Tidak mengusir kamu keluar. Tidak bisa. Morphy belum selesai berkata. Lani langsung memutuskan perkataannya. Kalau ibu kali ini tidak meminta maaf padamu, aku tidak akan pulang. Morphy merasa hangat dalam hati. Dia tentu mengerti. Lani sekarang berencana melawan Elisa sampai akhir. Kalau begitu malam ini kami tidur di Gunung Parayaman saja. Kata Morphy. Dia membeli villa di Gunung Parayaman, dan sampai sekarang belum pernah ditinggali. Kebetulan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan satu kejutan bagi Lani. Tapi Morphy merasa setelah Lani melihat villa akan lebih kemungkinan terkejut. Gunung Parayaman. Lani mengerutkan dahi. Di sana hanya ada perumahan, tidak ada hotel. Kita tidak tinggal di hotel. Morphy berkata dengan serius. Kalau begitu kita tinggal di mana? Di jalanan. Wajah Lani sedikit memerah.
Begitu mengingat mereka berdua akan tidur di jalanan, tiba-tiba memiliki perasaan yang aneh. Morphy menyentuh hidung Lani dan berkata dengan wajah penuh sayang, apa yang kamu pikirkan? Kita tinggal di villa. Villa. Lani menonjok Morphy dan berkata, hanya tahu bercanda saja. Gunung Parayaman hanya mempunyai 9 villa dan sudah dijual sejak lama. Mana ada yang untuk kami tinggal? Beneran istriku. Aku benar-benar mempunyai satu villa di Gunung Parayaman yang luasnya 500 meter persegi lebih. Morphy tertawa pahit. Dia seharusnya menyadari ini dari awal. Kalau dia mengatakan kebenaran, Lani pasti tidak akan mempercayainya. Lani memutar bola mata dan berkata pada Morphy, kenapa kamu tidak bilang Gunung Parayaman adalah milikmu? Morphy membuka mulut, tidak tahu harus berkata apa. Dilihat secara garis besar, Gunung Parayaman sekarang memang benar milik dia. Sudahlah, jangan bercanda lagi. Kita pergi ke rumah Elena saja. Rumahnya sangat besar, sekarang dia hanya tinggal sendirian saja. Suruh dia terima kita tinggal 2 malam saja. Kata Lani. Baiklah, Morphy hanya bisa menyetujui. Sekarang memang bukan waktu terbaik untuk memberikan villa di Gunung Parayaman kepada Lani. Hanya bisa tunggu beberapa hari lagi baru katakan. Kedua orang naik taksi pergi ke rumah Elena. Rumah Elena juga merupakan sebuah villa, bertempat di pusat kota. Harga rumah di sana, meski tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Parayaman, tapi juga paling mahal di kota, rata-rata di atas ratusan miliar. Selama di perjalanan, Lani sudah menceritakan masalah tadi kepada Elena, jadi Elena juga tidak memperlihatkan tampang terkejut. Setelah mereka masuk, Lani mandi dulu. Elena mengeluarkan sepasang sandal dan melemparkannya ke arah kaki Morphy. Beberapa hari ini istrimu tidur denganku, kamu tinggal di lantai 1 saja. Elena berkata dengan dingin. Morphy merasa kesal. Perkataan seperti ini hanya wanita brengsek seperti Elena yang bisa katakan. Selain itu, tanpa persetujuanku, kamu tidak boleh naik ke lantai 2. Elena melihat Morphy dengan waspada. Elena masih tidak dapat percaya pada Morphy. Dia takut Morphy naik ke lantai atas dan melakukan perbuatan mesum padanya dengan alasan mencari Lani. Tenang saja, aku tidak akan ke atas. Morphy berkata datar. Meskipun Elena sangat cantik, tapi dia tidak pernah berpikir yang lain iain pada wanita itu. Paling bagus kalau seperti itu. Elena mendengus dingin, tapi perbuatan Morphy hari ini benar-benar membuat dia terkejut. Bisa-bisanya melawan Elisa. Itu adalah hal yang tidak mungkin di masa lalu. Setelah selesai berkata, Elena lalu naik ke lantai atas. Morphy mengeluarkan ponsel, bersiap bertanya pada Jafar tentang proyek Gunung Parayaman akhir-akhir ini. Brak, brak, brak. Saat ini dari luar pintu rumah terdengar ketukan pintu yang keras. Morphy membuka pintu dan pandangannya sebagian besar ditutupi oleh bunga mawar. Elena, menikahlah denganku. Aku akan memberikan kebahagiaan padamu. Morphy masih belum mengerti apa yang terjadi dan mendengar suara yang sangat emosional. Wajah Morphy aneh. Dia baru menyadari pemilik suara itu adalah anak muda tampan berpakaian jas putih. Saat ini, anak muda tampan itu sedang berlutut satu kaki, dan mengangkat bunga mawar tinggi-tinggi. Mungkin karena bunga mawar itu menghalangi pandangan anak muda itu. Jadi anak muda itu tidak menyadari, yang berdiri di hadapannya, bukanlah Elena, melainkan seorang pria yang memakai sandal. Elena, cintaku padamu, dapat dibuktikan dengan langit dan bumi. Anak muda mengucapkan kata-kata cintanya dengan cara menyanyikan puisi. Bro, kamu salah orang. Morphy terbatuk 2 kali. Dia menyadari anak muda tampan ini sedikit bodoh. Berlutut begitu lama, bisa-bisanya tidak menyadari dia adalah pria. Setelah mendengar perkataan Morphy, anak muda yang tampan itu akhirnya menyadari ada yang tidak benar dan wajahnya langsung berubah. Siapa kamu? Aku adalah teman Elena. Morphy berkata dengan jujur. Bohong. Elena tidak mempunyai teman pria di dalam negeri. Siapa kamu? Sialan. Anak muda itu melempar bunga ke tanah dan bertanya dengan marah.
Morphy berkata dengan sedikit tidak berdaya. Aku benar-benar adalah teman Elaine. Aku tidak percaya. Kamu biarkan. Aku masuk, aku mau bertanya pada Elena. Tidak bisa. Kamu sekarang tidak boleh masuk. Morphy mengerutkan dahi dan menghalangi anak muda itu. Meskipun ini adalah rumah Elena, tapi sekarang Lani sedang mandi. Dia tentu tidak memperbolehkan pria lain menerobos masuk. Sialan, apaan kamu? Kenapa tidak memperbolehkan aku masuk? Aku adalah tunangan Elena. Anak muda itu langsung marah, mengangkat tangan bersiap menamparkan Morphy. Tapi sebelum tangan anak muda itu mengenai wajah Morphy, tangan anak muda itu sudah dicengkram oleh tangan Morphy. Kukatakan sekali lagi, kamu sekarang tidak boleh masuk. Nada. Morphy mengandung kedinginan. Tempat ini bagaimanapun adalah rumah Elena. Sekarang dia di bawah atap orang lain. Tidak bisa bersikap seenaknya. Kalau tidak anak muda ini dari tadi sudah terbaring di tanah. Bangsat. Lepaskan. Wajah anak muda itu memerah. Dia menyadari pria kurus di hadapannya ini. Tangannya sangat bertenaga. Tangannya sama sekali tidak bisa dilepaskan. Morphy tersenyum dingin dan memperkencang tangannya. Ah, sakit, sakit. Anak muda itu menggaduh kesakitan dan berlutut di atas tanah. Air mata anak muda itu sudah keluar. Anak muda merasa tangannya dicengkram seperti ini oleh Morphy. Rasanya tulang-tulang tangannya sudah mau patah. Masih mau masuk? Morphy bertanya dingin. Tidak, cepat kamu lepaskan. Anak muda yang tampan karena sakit wajahnya menjadi kaku. Morphy mendengus baru melepaskan tangan. Bangsat. Setelah Morphy melepaskan, anak muda malah tidak tahu berterima kasih dan langsung mengangkat pot bunga di samping pintu mengarah ke kepala Morphy. Kali ini Morphy tidak sungkan lagi, langsung menonjok anak muda yang tampan. Sang anak muda terbang, belum mendarat saja giginya sudah patah beberapa buah. Morphy, apa yang sedang kamu lakukan? Elena berjalan pelan ke arahnya. Morphy menatap Elena dengan dingin. Dia menyadari wanita ini terlalu pandai berakting. Jelas-jelas tahu anak muda ini datang tapi tetap menonton pertunjukan di samping. Jelas sekali Elena ingin meminjam dia untuk membereskan anak muda ini. Elena, siapa pria brengsek ini? Sang anak muda bangkit dengan kaki pincang dari tanah lalu berjalan ke hadapan Elena dan bertanya dengan marah. Dia adalah temanku. Elena berkata dengan datar. Teman. Anak muda menggertakkan gigi. Apanya yang teman? Bisa tengah malam berada di rumahmu. Nei, apa maksudmu? Wajah Elena berubah dingin. Apa maksudku? Nei meludah ke samping lalu teriak, Elena, apakah kamu selingkuh dariku? Nei, perhatikan ucapanmu. Aku bukanlah siapa-siapamu, jadi tidak ada hubungannya aku bersama dengan siapa. Elena berkata sambil mengangkat alis. Morphy tersenyum dingin. Perkataan Elena sangat membingungkan. Jelas sekali ingin membiarkan Nei sembarangan pikir. Benar saja, sesuai dengan tebakan Morphy. Baru saja Elena selesai berkata, wajah Nei langsung merah darah. Elena, aku adalah tunanganmu. Nei teriak. Tunangan. Elena tersenyum dingin, aku tidak pernah mengakui. Ayah dan ibumu pernah berjanji padaku. Nei hampir saja muntah darah. Nei dan Elena adalah sahabat sejak kecil. Dari kecil, kedua orang tua mereka sudah menjanjikan pernikahan keduanya. Nei menunggu Elena selama 10 tahun. Dia kira Elena kali ini pulang akan menyetujui lamarannya. Tapi siapa yang tahu sekarang Elena malah tidak mengakuinya. Kalau begitu kamu cari ayah dan ibuku. Yang jelas aku tidak menyetujui. Elena menoleh ke samping dan memperlihatkan tampang wanita playgirl. Nei mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi. Wajah Nei seketika beralih ke arah Morphy. Apakah karena brengsek ini? Kamu baru tidak suka padaku. Dia mempunyai apa yang lebih baik dariku. Morphy melihat sekilas ke arah Nei dan berkata dengan sedikit emosi. Kamu lap bibirmu sampai bersih. Masalah di antara kalian tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungan apapun. Bangsat. Kamu meniduri wanitaku dan bilang tidak ada hubungan. Mata Nei penuh dengan kebencian.
Kalau Morphy tidak muncul, maka Elena pasti masih menyukainya. Morphy sangatlah marah. Perasaan disalahkan oleh orang lain padahal tidak bersalah rasanya sangat tidak enak. Kalau dia benar-benar meniduri Elena, maka tidak ada yang bisa dia katakan. Tapi dia sama sekali tidak pernah menyentuh wanita gila itu. Dia dan Nei sudah dijebak oleh Elena. Mengenai menjelaskan pada Nei, Morphy bukannya tidak ingin menjelaskan, tapi malas. Hanya seorang Nei, sama sekali tidak mempunyai hak untuk membiarkannya menurunkan harga diri. Baik, aku memang meniduri wanitamu, lalu kamu bisa melakukan apa? Morphy juga malas menjelaskan, hanya mengakui dengan senyum dingin. Dia ingin melihat apa reaksi Nei. Bagus, bagus, kamu hebat. Nei dibuat marah sampai tubuhnya bergetar. Elena juga membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Sampah ini berani mengakui. Memangnya Nei tidak melihat kalau Nei bukanlah orang biasa. Memangnya dia tidak takut Nei balas dendam. Elena hanya merasa sedikit terkejut. Selama ini di matanya, Morphy adalah seorang penakut. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi tidak takut pada apapun? Sebenarnya Morphy mempunyai kepercayaan diri apa, atau hanya tidak ingin memalukan diri di hadapannya? Masih tidak pergi. Mau tidur di sini memangnya? Morphy memarahi. Morphy tidak banyak pikir seperti Elena. Dia hanya memikirkan, Lani sekarang mungkin sudah selesai mandi. Mendengar kata tidur itu, mata Nei seketika memerah. Dia tidak bisa memikirkan, setelah dia pergi, wanita yang dia suka selama belasan tahun, akan ditimpa di bawah tubuh Morphy, dan bagaimana dipermainkan. Penghinaan seperti itu. Nei rasanya ingin muntah darah. Tapi sekarang Nei malah tidak bisa berbuat apa-apa. Dasar brengsek. Dan juga Elena, kamu jalang. Tunggu saja pembalasanku. Aku pasti akan membuat kalian merasakan apa yang dinamakan hidup tidak lebih baik daripada mati. Nei menatap dengan penuh kebencian lalu membalikkan kepala dan pergi tanpa ragu.